Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Banyak kisah beredar yang menyebutkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, adalah orang pertama yang menemukan kembali makam perawi hadis Imam Bukhari. Benarkah demikian? Alkisah pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, mengundang Presiden Soekarno berkunjung ke negaranya. Namun karena saat itu sedang terjadi perang dingin antara blok barat dengan blok timur, Soekarno merasa perlu berhati-hati. Sebagai penganut garis politik non-blok, ia tak ingin dicap berbelok ke blok kiri. Soekarno mengajukan syarat kepada Khrushchev. Ia hanya akan memenuhi undangan jika pemimpin Soviet itu bisa menemukan kembali makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan. Khrushchev enggan, tapi Soekarno bersikeras. Akhirnya, lokasi makam Imam Bukhari berhasil ditemukan lagi meski dalam keadaan terlantar. Makam perawi hadis tersebut pun direnovasi. Ketika akhirnya Soekarno memenuhi undangan Khrushchev, ia menyempatkan diri berziarah ke makam tersebut. Seharusnya ini merupakan kejadian yang membanggakan, di mana Indonesia berhasil mendikte pentolan blok timur yang sangat ditakuti dunia saat itu. Karena itu, jika peristiwa ini benar terjadi, yaitu Soekarno berhasil memaksa Presiden Uni Soviet untuk menemukan makam Imam Bukhari, pastinya sudah ditemukan dalam catatan resmi kenegaraan atau dari statement Soekarno sendiri. Namun, kisah ini bahkan tidak ditemukan dalam autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, yaitu Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sumber-sumber lain pun tidak konsisten soal waktu peristiwa itu terjadi. Sigit Aris Prasetyo dalam buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno 2017 menyebut bahwa permintaan pemekaran makam Imam Bukhari itu disampaikan Soekarno kepada Khrushchev sebelum kunjungannya ke Uni Soviet pada tahun 1956. Keterangan ini janggal, karena saat itu Presiden Uni Soviet adalah Klemen Voroshilov. Sedangkan Khrushchev belum menjadi Presiden Uni Soviet saat itu. Inkonsistensi dan minimnya sumber menjadikan kisah ini sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan atau hiperbola. Tetapi hal inilah yang membuat kisah ini memiliki daya tarik tersendiri. Ada juga versi lain dari kisah ini. Soekarno disebut meminta otoritas Uzbekistan agar diizinkan berziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand. Permintaan itu disampaikan kepada Sharof Rashidov, karena dialah yang selalu menemani Soekarno selama di Uzbekistan. Nah, karena permintaan ini, pihak negara bagian Uzbekistan kemudian melakukan persiapan untuk menerima kunjungan Soekarno, termasuk dengan merenovasi kecil-kecilan makam Imam Bukhari, agar lebih layak untuk dikunjungi oleh presiden dari negara lain. Kompleks makam perawi hadis yang wafat pada tahun 870 Masehi itu baru dipugar secara menyeluruh setelah Uzbekistan melepaskan diri dari Uni Soviet. Atas inisiatif Presiden Uzbekistan saat itu, Islam Karimov, kompleks makam Imam Bukhari dibangun kembali pada tahun 1998. Namun yang perlu dicatat, nama sosok Bung Karno hingga kini sangat dihormati dan dikenal luas oleh masyarakat Uzbekistan. Masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Uzbekistan selalu mendapatkan kesan tersendiri di hati mereka. Lalu, kisah versi manakah yang benar? Atau mungkin Anda punya referensi lain? Wallahu a'lam bishawab.